Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel saya teman-teman, bunda-bunda semuanya. Terima kasih sudah nonton video saya ya. Semoga video saya kali ini bisa bermanfaat, bisa menghibur, dan bisa memberi semangat kepada kita semua. Dan semoga yang nonton video ini sampai selesai selalu diberi kesehatan dan kemudahan, kelancaran rezeki yang berkah ya. Amin. Nah, pada video kali ini saya mau berbagi keseharian rutinitas saya sebagai ibu rumah tangga ya. Dan ini adalah garis besar pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga ngapain aja. Yang pertama tuh ngantar anak sekolah terlebih dahulu. Karena kegiatan sekolah sudah mulai normal ya, sehingga saya sebagai ibu rumah tangga ada kegiatan antar jemput tiap pagi siang. Sebagian pasti ada yang sama ya, mengalami antar jemput di fase anak masih sekolah. Masya Allah, ini sangat mungkin tidak akan bisa terulang lagi ketika anak kita udah mulai remaja atau dewasa nanti ya. Jadi yuk semangat terus Bu Ibu menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga, dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan bisa menjadi ibu yang terbaik untuk anak. Selanjutnya ini aku mau lanjut masak, dan ini aku mau ambil stok yang ada di kulkas ya teman-teman. Apa yang ada aja mau aku masak, karena udah lumayan lama ini tuh aku nggak bikin food prep, jadi stok di kulkas nggak ada banyak ya. Nah, apa aja sih yang mau aku masak kali ini? Ikutin terus video saya sampai selesai ya teman-teman. Jadi aku tuh mau masak sayur singkong, ada tahu, ada ikan tuna, ada oncom, kemangi, dan ini aku tadi tuh beli bumbu dapur sama ladaku karena stoknya udah habis. Kemudian ini aku mau cuci dulu, mau bersihkan dulu sayur singkongnya. Nah, nanti rencananya tuh mau aku bikin rolade singkong tahu gitu ya. Ini salah satu makanan yang khas di kampung saya. Biasanya tuh sering banget ibu di rumah tuh bikin gorengan seperti ini ya, buat teman makan atau buat cemilan. Dan ini harus dicuci dulu sampai bersih agar getah-getahnya tuh udah benar-benar hilang ya. Baru ini aku mau rebus air terlebih dahulu sampai mendidih. Kalau udah mendidih langsung saya masukkan seperti ini. Terus ditunggu sebentar sampai mateng, nanti bisa langsung angkat atau didiamkan dengan api yang udah dimatikan. Nah, ini tuh mungkin sebagian teman-teman ada yang baru tahu ya, kok daun singkong dicampur sama tahu nanti gimana jadinya. Aduh, ini tuh enak banget ya teman-teman, nanti bisa dipraktekin di rumah dengan menggunakan caraku kali ini ya nanti. Nah, sambil menunggu daun singkongnya mateng, ini tuh aku mau kupas-kupas 2 bawang merah dan bawang putih. Dan ini aku punya wadah yang estetik untuk tempat 2 bawangku. Nanti aku taruh di kolom deskripsi ya, barangkali ada teman-teman yang tertarik dengan wadah 2 bawangku ini. Ini ada lubangnya di semua sisi, jadi aman untuk wadah 2 bawang. Tutupnya estetik dari kayu sehingga bikin kesan di dapur tuh lebih cantik ya. Nah, ini daun singkongnya udah mateng, tapi mau aku balik-balik dulu. Dan nanti mau saya matikan aja kompornya, terus aku diamkan sebentar. Oh iya teman-teman, bunda-bunda semua pernah gak sih tiap harinya tuh bingung menentukan daftar lauk untuk sehari-hari apa aja? Aku tuh masih sering bingung ya, meskipun emang udah tiap hari seperti ini, tapi saat mau masak itu kadang masih bingung, ini nanti cocok gak ya, ini nanti enak gak ya, ini nanti bosen gak ya, masih seperti itu ya teman-teman. Padahal tiap hari insya Allah tuh menunya aku ganti lauknya ya, tapi kadang masih kayak merasa aduh bingung gitu. Teman-teman gitu gak ya? Boleh ditulis di kolom komentar ya kalau ada yang sama bingungnya seperti saya tiap mau masak. Nah, ini alhamdulillah udah selesai saya kupasin semua bawangnya. Dan ini yang pertama saya mau bikin bumbu untuk ikan tuna ya. Saya mau masak ikan tuna dengan bumbu kuning. Jadi bumbunya simpel banget. Ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri, kunyit, jahe, sama lengkuas. Nah, itu aku ulek semuanya sampai halus. Terus ini saya mau manasin dulu minyak gorengnya, baru nanti saya goreng terlebih dahulu si bumbu yang udah saya ulek tadi, dan nanti saya goreng bersamaan dengan ikan tunanya. Ada yang berbeda mungkin ya, kok ikan tunanya ikut digoreng dengan bumbu. Kalau saya tuh ingin agar ikan tunanya ini meresap juga sama minyak dan bumbunya secara langsung sebelum saya kasih air ya teman-teman.
Kalau teman-teman bagaimana? Nah ini tuh aku kemarin beli ikan tunanya cuman 1/4 kilo aja ya. Dan ikan tuna ini sendiri tuh sebenarnya bisa dimasak apa aja. Cuman kalau saya tuh lebih suka aku masak bikin bumbu kuning atau tepung crispy ya. Kemudian ini aku tutup, aku diamkan beberapa menit sampai airnya menyusut. Lalu ini aku mau bikin bumbu untuk rolade atau sayur singkong tahunya. Nah bumbunya ini tuh saya menggunakan bawang putih sama merica aja, diulek halus, lalu dikasih garam dan penyedap rasa, kemudian baru tahunya diulek dicampur dengan bumbu halusnya. Kemudian kita iris-iris tipis-tipis si sayur singkongnya setelah sayur singkongnya diperas ya. Jadi kalau udah matang itu diangkat, kemudian didinginkan, terus diperas sampai udah nggak ada kandungan airnya, terus diiris-iris tipis-tipis, lalu dijadikan satu dengan tahu dan bumbu. Dan ini aku kasih telur agar nanti dia bisa menyatu sempurna, enggak ambiar saat digoreng ya. Rasanya pun enak. Telurnya sebenarnya bebas, cuman karena di rumah tuh baru ada telur puyuh, akhirnya saya kasih telur puyuh 3 butir ya. Nah ini aku aduk-aduk, saya ratakan dengan tangan, dah dipastikan tangannya udah dicuci bersih ya. Dan ini aku mau ngecek ikan tunaku, alhamdulillah udah matang, udah menyusut airnya. Terus ini aku tambahin, aku campur dengan daun kemangi. Daun kemangi ini tuh tadi aku beli di tukang sayur 1.000 satu ikat ya. Nah setelah udah aku kasih daun kemangi, tadi udah matang, aku matikan. Kemudian ini aku mau bikin tepung untuk goreng si roladenya ya. Saya menggunakan tepung terigu sama tepung tapioka. Untuk ukurannya sendiri saya tuh biasanya 2:1 atau 1:1 ya. Nah ini karena sedikit jadi aku pakai yang 2:1. Berhubung tapiokanya udah mau habis juga, nah saya kasih bumbu royco sama ladaku aja, terus diaduk-aduk, dicairkan dengan air putih, air matang ya teman-teman. Nah ini diaduk-aduk seperti ini. Saya nggak mau terlalu kental, jadi biar nggak terlalu banyak tepung, akhirnya aku buat yang agak encer ya. Kemudian ini aku mau manasin minyak terlebih dahulu. Minyaknya dikira-kira aja, nggak usah terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit ya. Nah ini udah aku bentuk lingkaran seperti ini. Terus aku kasih tepung dan aku goreng aja. Tunggu sampai kering ya teman-teman. Sambil menunggu, ini aku mau bikin bumbu untuk oncomnya. Nah oncomnya ini tuh aku beli 2.000 apa 2.500 aku lupa, dengan menggunakan bumbu bawang merah, bawang putih, cabai, udah itu aja ya. Terus ini oncomnya aku mau buang yang warna orange-nya, yang pinggirannya seperti ini aku mau buang semua agar lebih enak gitu. Karena aku tuh waktu belanja pernah nanya ya, sengaja nanya sama yang jual, ini gimana sih masaknya kok ada orange-nya, emang gak bahaya dimakan? Ternyata enggak mbak, ini tuh enak. Mbak buang aja yang orange-nya, kemudian nanti dihaluskan, diulek itu, baru nanti dioseng sama bumbu yang udah digoreng terlebih dahulu. Oke, akhirnya aku ikutin tipsnya dan ternyata enak banget, aku cocok banget dengan rasanya. Dan ya 1 bulan sekali lah biasanya aku bikin masakan seperti ini ya. Kemudian ini tuh aku mau langsung goreng bumbu yang udah saya ulek tadi, tapi saya tadi sebelumnya angkat dulu gorengan roladenya karena udah kering. Nah ini lanjut lagi di bumbu oncomnya, aku balik-balik, aku tambahin dengan penyedap dan gula, digoreng nggak begitu garing ya. Terus ini aku masukkan si oncom yang udah aku haluskan, dicobek ya. Seperti ini dibalik-balik aja sampai si bumbunya udah merata dengan oncomnya. Baru nanti mau aku tambahin sedikit air bersih ya, air putih seperti ini, biar bumbunya bisa benar-benar meresap ke oncom. Nah nanti untuk mengetahui matangnya, saya tuh biasanya sampai si oncomnya ini udah berminyak gitu ya. Jadi dia udah nggak ada airnya, tapi udah yang berminyak, udah keluar minyaknya dari bumbu tadi. Nah ini tuh rasanya enak banget. Dan sambil saya masak ternyata boscil tuh di belakang incipin roladenya dan katanya enak banget gitu. Masya Allah, senang ya kalau misal kita masak dan dinilai baik, enak.
Dan ini alhamdulillah udah selesai masakan tuna kuningku, rolade, dan oncom pedas. Jadi oncom ini tuh pengganti sambal ya teman-teman untuk masakanku kali ini. Dan alhamdulillah enak banget. Selamat makan. Apapun makanannya, kalau kita bersyukur dan kita lapar, pasti rasanya enak semua ya teman-teman. Nah ini tinggal aku mau suapin anak terlebih dahulu, baru nanti kalau anak udah kenyang aku baru makan ya teman-teman. Dan ini nanti nggak semuanya aku suapin sampai habis, tapi biasanya tuh aku awal-awal aja, biar nanti si Boscil nerusin makan sendiri. Setelah selesai makan nyuapin, ini aku ada kerjaan lagi di rumah. Alhamdulillah sekarang ada kesibukan jadi afiliat di Shopee ya teman-teman, sedikit terbantu untuk keuangan, dan kesibukan kita juga dan kekreatifan kita juga diuji saat jadi kreator seperti ini ya teman-teman. Pelan-pelan insya Allah bisa menghasilkan, yang penting kita berusaha dulu. Nah ini tuh aku baru mau review produk gitu, ada sampel, ada pembelian, aku mau review dulu sebelum aku pakai. Dan terima kasih teman-teman sudah nonton video saya kali ini. Tetap semangat, tetap bersyukur, dan jangan lupa selalu berusaha untuk menjadi lebih baik ya. Semoga video saya kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi semangat untuk kita semuanya jadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.